warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspaktaviani dengan NIM 201146. Saya berasal dari kelas 6 EPAI. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai UAS pengembangan Al-Quran dan Hadis. Baiklah, di sini saya menjelaskan proses pewahyuan Al-Quran. Tahap pertama, diturunkan dari Lauhul Mahfuz menurut cara dan waktu mengetahuinya. Hanya Allah dan siapa yang diperlihatkan yang akan hal-hal yang gaib. Al-Quran diturunkan sekaligus dan tidak terbagi-bagi. Yang demikian terlihat dari lafaznya dan dalil dari Al-Quran, karena firman-Nya yang artinya padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga dapat lolos. Bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 20-23. Yang kedua ada tahap kedua. Tahap kedua ini proses perwahyuan selanjutnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Berdasarkan hasil bacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa ia diturunkan dalam suatu malam ke langit dunia. Ia disifatkan oleh Al-Quran dengan Lailati Mubarakatin, yang artinya malam diberkahi Allah. Malam itu kadang-kadang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kejadian pada bulan Ramadan dan diturunkan sekaligus di antara ayat-ayat itu. Yang ketiga ada tahap ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah atau langit dunia ke bumi ke hati para nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Proses pewahyuan ini ialah tahap terakhir yang bercahaya pada kemanusiaan secara keseluruhan bagi semua manusia di bumi. Ia dibawa oleh malaikat Jibril. Ia dinamakan Al-Amin atau terpercaya ke dalam hati Rasulullah SAW. Perwahyuan Al-Quran dilakukan secara berangsur-angsur seperti yang disebutkan, kurang lebih dalam masa 23 tahun sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu perkembangan studi Al-Quran. Tentang perkembangan studi Al-Quran. Studi Al-Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulumul jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idrok atau faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka. Permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Jadi, yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran ialah ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran.
pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, An-Nasi wal Mansuk, Muhakam wal Mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Sejarah dan perkembangan studi Al-Quran, atau disebut juga dengan ulumul Quran. 1. Masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran. Pada masa ini, para sahabat mengenal berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti asbabun nuzul, maki madani, dan nasi mansuk, segala persoalan yang muncul berkenaan dengan Al-Quran. Langsung dijawab oleh Nabi SAW. Yang kedua, yaitu masa Khulafa al-Rasyidin. Pada masa Khulafa al-Rasyidin, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang. Ketiga, yaitu pokok-pokok ulumul Quran. Proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Bahasanya berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab dan sejarah lengkapnya. Pembahasan terkait sanad atau rangkaian periwayatan. Bahasanya berupa jenis-jenis riwayat, yaitu riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz, macam-macam qiraat Nabi, penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Al-Quran, serta proses penyebaran riwayat atau tahmul. Pembahasan soal qiraat, yaitu cara membaca Al-Quran. Topik ini menyangkut beberapa hal, diantaranya cara berhenti atau wakaf. Yang kedua adalah cara memulai bacaan atau ibtida. Yang ketiga itu macam-macam bacaan yang harus dipanjangkan atau mad, cara membaca huruf dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Topik yang dibahas antara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran atau gharib, kata-kata yang berubah harakat akhirnya atau mu'rab, kata-kata yang memiliki makna serupa, homonim, perpandanan kata-kata dalam ayat atau sinonim, istiarah, dan penyerupaan atau tasyibih. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Makna yang dimaksud tidak secara harfiah, namun ada pembahasan makna lain, misalnya makna umum, makna lahir, makna global, mujmal, makna konteks pembicaraan, atau mahhuk, makna yang tidak melahirkan keraguan atau muhkam, dan makna terhadap kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. Pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Ada bahasan ulumul Quran yang membahas makna di balik kata-kata dalam Al-Quran. Antara topik pembahasan ini adalah was atau uraian singkat disebut ijaz, uraian panjang disebut itnab, dan uraian seimbang. Pembahasan selanjutnya tentang metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i atau menurut Muhammad Baqir Al-Sahdar sebagai metode al-tauqidi adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkan yang sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan
dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum dari pengertian tersebut. Dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema. Suatu judul dan tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya, yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah karena Al-Quran banyak mengandung berbagai macam tema. Pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Selanjutnya contoh ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, artinya Adam lalu menerima beberapa kata dari Tuhannya, maka dia menerima tobatnya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Selanjutnya ada perkembangan hadis setiap periodenya. Periode pertama yaitu Al-As, Al-Wahyi wa Al-Tadwin. Masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah hingga 1 Hijriah. Pada masa ini Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk menulis wahyu yang turun. Yang kedua yaitu periode kedua yaitu Al-Tasabbut wal Al-Iqbal min Al-Riwayah, atau periode membatasi hadis menyedikit riwayat, yaitu pada masa Khaulafah Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar ibnu Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini keadaan masih belum banyak perubahan. Periode ketiga zaman Intishar Al-Riwayah La Al-Amsar, atau periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Pada periode ini telah berlangsung pada sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini ditandai dengan aktivitasnya tabi'in dan mencari dan merayap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Pada masa ini juga telah populer sahabat-sahabat yang dijuluki sebagai endaharawan hadis, yaitu mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang telah meriwayatkan 5374 hadis. Periode keempat yaitu Al-Ashri, Al-Kitabah wa Al-Tadwin, yang artinya periode penulisan dan kodifikasi resmi. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 19 sampai 102 Hijriah. Khalidah Umar mengambil langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis belum pernah dilakukan oleh sebuah khalifah sebelumnya. Ciri-ciri hadis yang didewankan pada abad ini adalah tidak dihiraukannya atau tidak diseleksinya apakah mereka didewankan hadis-hadis Nabi semata-mata atau untuk dalamnya termasuk fatwa-fatwa sahabat tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum membuat pengelompokan
kandungan-kandungan nas atau teks hadis menurut kelompoknya. Oleh sebab itu, karya ulama pada zaman ini masih bercampur antara hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Periode kelima yaitu al-ashral, al-tajrid, wal al-tashih, wal antaqih, atau periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini dimulai dari awal abad ketiga Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Periode ini penanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Di masa ini juga muncul ulama hadis yang telah menyusun hadis yang berkualitas berdasarkan pada kriteria penulisannya. Misalnya ialah Imam Al-Bukhari. Yang akan periode ke-6 yaitu Ashri, Al-Tahzib, wal Al-Tartib, Al-Istidrak, wal Al-Jami, atau periode pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini dimulai pada abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad 656 Hijriah. Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis, dan mengumpulkan hadis yang disusun dalam bagian-bagian yang sistematis. Dalam periode ini juga telah muncul kitab syarah atau kitab-kitab yang mengomentari kitab-kitab hadis tertentu. Periode ketujuh yaitu Ahad al-Asy'ari, wal al-Jamu', wal Tahrij, atau periode pensyarahan, penghimpunan, pentakrijan, dan pembahasan. Sejak jatuhnya kota Baghdad pada abad ke-4 Hijriah hingga sekarang, periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya. Kegiatan umum pada periode ini ialah mempelajari kitab-kitab yang telah ada dan pengembangkannya, membuat pembahasannya, dan membuat ringkasan terhadap kitab-kitab hadis yang telah ada. Kajian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kita membahas tentang kajian sanad. Sanad berasal dari bahasa Arab, artinya adalah penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan al-sanad bisa berarti bagian depan atau bawah gunung atau kaki gunung, karena dialah penyangganya. Adapun kata isnad dalam hadis berarti kita bersandar kepada para periwayat untuk mengetahui periwayatan Nabi Muhammad SAW. Kadang istilah Tariq dipakai dalam menggantikan isnad. Kadang pula istilah wajh digunakan untuk maksud yang sama. Penyandaran suatu hadis kepada perawi adalah makna yang bersifat kias atau analogi. Adapun yang mengartikan sanad sama dengan mu'tamad, berarti terpercaya atau dapat jadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, sanad berarti silsilah periwayatan hadis yang menghubungkan kepada matan hadis dan periwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW.